Ada hal-hal yang tak bisa kita kompromikan, bahkan untuk orang yang kita cintai. Kepercayaan misalnya, itu bukan cuma soal percaya sama teman atau enggak curiga sama pasangan. Ini jauh lebih dalam. Kepercayaan adalah pondasi tak terlihat yang menopang semua relasi. Dan ketika ia goyah, dunia kecil kita bisa runtuh perlahan, tanpa kita sadari. Saya ingin ajak kamu menengok ke dalam, bukan hanya keluar. Hari ini kita akan membahas 10 perilaku manusia yang harus kamu waspadai jika kamu ingin menjaga martabat dan harga dirimu sendiri. Tapi ini bukan hanya soal mereka, ini juga soal kamu. Karena jika kita tidak hati-hati, kita bisa mencerminkan perilaku yang sama tanpa sadar. Dan sebelum kamu menunjuk jari keluar, saya ingin kamu duduk sejenak dan tanya ini pada diri sendiri. Apakah saya pernah menjadi orang yang sebaiknya saya jauhi? Zeno dari Citium, pendiri Stoikisme, pernah berkata, "Well-being is realized by small steps, but it is no small thing." Itu artinya, apa yang tampak kecil, seperti toleransi kita terhadap perilaku buruk, adalah batu loncatan yang bisa menentukan arah hidup kita. Jadi sebelum kamu percaya seseorang, atau bahkan sebelum kamu memutuskan untuk terus mempercayai dirimu sendiri, pastikan kamu tahu apa saja batasan yang seharusnya tidak kamu langgar. Tapi sebelum itu seperti biasa, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe. Terima kasih, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Pertama, mereka yang terobsesi pada bayangan diri sendiri, narsistik. Saya ingin kamu membayangkan seseorang, atau mungkin refleksimu sendiri di masa lalu, yang hidup bukan untuk menjadi, tapi untuk terlihat. Ada tipe manusia yang menjadikan dirinya sebagai panggung, dan kamu hanya penonton dalam pertunjukan mereka. Mereka tidak berbicara untuk terhubung, tapi untuk dikagumi. Setiap kata, setiap gestur, setiap unggahan di media sosial, semua adalah alat untuk mengukuhkan narasi bahwa mereka lebih tinggi dari yang lain. Tapi kamu harus tahu, kekaguman yang mereka buru itu kosong. Dan untuk mendapatkannya, mereka rela memanipulasi, mengontrol, bahkan menjatuhkan orang lain secara halus. Ini bukan hanya tentang kesombongan. Ini tentang kehampaan yang dibungkus rapat dalam performa. Kamu mungkin pernah merasakannya. Berada dekat orang seperti ini rasanya melelahkan, karena kamu tidak benar-benar ada bagi mereka. Kamu hanya menjadi cermin untuk memantulkan ego mereka. Epictetus pernah berkata, "If someone tried to take your body and make you a slave, you'd fight for your life. But when someone enslaves your mind, you don't even notice." Dan itu yang terjadi di sekitar orang narsistik. Kamu mungkin tak sadar saat mereka perlahan mencuri bagian dari dirimu, harga dirimu, kepercayaan dirimu, bahkan pemahamanmu tentang realitas. Tapi ini bukan hanya soal mereka. Pikirkan ini baik-baik. Apakah kamu pernah mengorbankan ketulusan demi validasi? Apakah kamu pernah membentuk citra alih-alih karakter? Nietzsche mengingatkan kita, "He who despises himself, nevertheless esteems himself as a self-despiser." Artinya, bahkan dalam narsisme, seringkali tersembunyi rasa tidak puas terhadap diri sendiri. Orang yang terobsesi dengan citra kemungkinan besar belum benar-benar berdamai dengan bayangan terdalam dirinya. Jadi waspadalah terhadap mereka yang hidup dari kekaguman orang lain dan terhadap dorongan dalam dirimu sendiri untuk menjadi salah satu dari mereka. Kedua, mereka yang membanggakan dirinya tapi tidak mengenalnya, kesombongan terselubung. Saya ingin kamu pikirkan ini. Pernahkah kamu berbicara dengan seseorang yang tidak benar-benar mendengarkan? Bukan karena mereka tuli, tapi karena mereka sudah memutuskan bahwa hanya suara mereka yang valid, bahwa hanya sudut pandang mereka yang layak dipertimbangkan, bahwa realitas adalah proyeksi dari opini pribadi mereka, bukan hasil dari pengamatan dan kerendahan hati. Ini adalah wajah lain dari kesombongan. Dan sayangnya, bentuk yang paling merusak adalah yang dibungkus dengan kecerdasan. Orang-orang seperti ini bukan hanya keras kepala, mereka memakai intelektualitas sebagai senjata untuk mendominasi, bukan untuk berkolaborasi. Carl Jung pernah berkata, "Thinking is difficult, that's why most people judge." Dan kamu akan menemukan, orang yang sombong bukanlah mereka yang berpikir terlalu dalam.
tapi mereka yang tidak tahan untuk mempertanyakan apa yang sudah mereka yakini. Mereka meremehkan sudut pandang yang berbeda, bukan karena pandangan itu salah, tapi karena mengakuinya berarti mereka harus membuka ruang untuk ketidakpastian, dan itu menakutkan bagi ego. Tapi kita harus jujur juga. Kesombongan bukan penyakit eksternal. Ia bisa muncul dalam diri kita semua, terutama ketika kita merasa tahu lebih banyak daripada yang sebenarnya. Marcus Aurelius, dalam Meditations, menuliskan, "If someone can prove me wrong and show me my mistake in any thought or action, I shall gladly change. I seek the truth, which never harmed anyone. The harm is to persist in one's own self-deception and ignorance." Kamu bisa belajar dari itu. Karena orang yang sombong adalah mereka yang takut akan perubahan, takut jika mereka salah, maka nilai mereka runtuh. Tapi orang yang berani salah adalah mereka yang sudah memiliki nilai sejati, kerendahan hati yang kokoh. Jadi waspadalah terhadap mereka yang memaksa didengarkan tapi menolak untuk mendengar. Dan lebih penting lagi, waspadailah sisi dirimu yang kadang terlalu nyaman dengan suara sendiri. Ketiga, mereka yang terperangkap dalam emosinya sendiri. Mari saya tanya langsung, pernahkah kamu menyesali sesuatu yang kamu katakan saat sedang marah? Kalimat itu, ekspresi wajah itu, atau keputusan impulsif yang muncul dari letupan emosi yang belum sempat kamu pahami. Apalagi kendalikan, kita semua pernah berada di sana. Tapi sebagian orang tinggal di sana. Mereka hidup dalam badai yang mereka cipta sendiri. Orang yang tidak stabil secara emosional bukan sekadar terlalu sensitif atau drama, tidak sesederhana itu. Ini tentang hilangnya kendali atas realitas internal. Mereka bereaksi sebelum berpikir. Mereka meledak dulu, baru bertanya nanti. Dan sayangnya, mereka sering menyeret orang lain ke dalam turbulensi itu. Epictetus memberikan peringatan yang tegas, "Any person capable of angering you becomes your master." Dan itu sangat dalam, karena kehilangan kendali atas emosimu berarti menyerahkan kendali atas hidupmu kepada siapapun yang tahu cara menekannya. Tapi ini bukan hanya soal mereka. Saya ingin kamu renungkan ini. Berapa sering kamu membiarkan emosimu memegang kendali, padahal yang kamu butuhkan hanya satu napas dalam-dalam dan sedikit jeda? Seneca pernah menulis dalam On Anger, "No plague has caused the human race more." Yang dia maksud adalah amarah, tapi itu berlaku juga untuk bentuk emosi lain yang tidak terkelola, kecemasan yang dipelihara, iri hati yang ditekan, rasa takut yang ditutup-tutupi dengan agresi. Karena ketika kamu tidak memproses emosimu, emosimu akan memprosesmu. Orang seperti ini sulit dipercaya bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka tidak bisa dipercaya, bahkan oleh diri mereka sendiri. Dan jika kamu dekat dengan orang seperti itu terlalu lama, kamu akan mulai mempertanyakan realitasmu sendiri. Kamu akan terus hidup dalam mode bertahan. Jadi waspadalah terhadap mereka yang belum berdamai dengan emosinya. Dan lebih dari itu, mulailah mengamati dalam dirimu. Kapan terakhir kali kamu memberi ruang bagi emosimu untuk bicara, bukan menguasai? Keempat, mereka yang tidak menetap di kaki mereka sendiri, bimbang dan tidak konsisten. Pernah kamu bertemu orang yang selalu berkata, "Aku nggak tahu, terserah kamu aja," dan kamu pikir itu rendah hati? Tapi semakin kamu kenal, semakin kamu sadar, itu bukan kerendahan hati, itu ketakutan akan tanggung jawab. Orang seperti ini hidup dalam ketidakpastian yang mereka pelihara sendiri. Mereka takut memilih, karena mereka takut disalahkan. Mereka terus berubah arah, bukan karena mereka fleksibel, tapi karena mereka tidak punya pondasi batin. Kamu harus mengerti, keraguan itu sehat, tapi keterikatan pada keraguan adalah bentuk pelarian. Dan seseorang yang tidak bisa mengambil sikap dalam keputusan, dalam nilai, dalam relasi, adalah seseorang yang belum berdiri penuh di atas identitasnya sendiri. Marcus Aurelius menulis, "If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it. And this you have the power to revoke at any moment." Artinya,
Kamu selalu punya kekuatan untuk memutuskan, untuk memilih arah. Tapi itu butuh keberanian, dan itulah yang seringkali tidak dimiliki oleh orang yang bimbang. Dalam dunia kerja, hubungan, bahkan dalam keputusan kecil sehari-hari, orang seperti ini menciptakan beban. Karena kamu tidak pernah benar-benar tahu apakah mereka akan tetap berdiri di tempat yang sama besok. Dan kepercayaan, seperti yang kita bahas sejak awal, hanya bisa tumbuh dalam konsistensi. Tapi sebelum kamu menilai orang lain, saya ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri. Di bagian mana dari hidupmu kamu masih terus menunda keputusan? Apakah itu pekerjaan yang kamu tahu tidak lagi selaras? Hubungan yang sudah retak, tapi tetap kamu pertahankan demi kenyamanan? Atau bahkan keyakinanmu terhadap diri sendiri yang tak pernah kamu ucapkan dengan pasti? Zeno dari Citium, pendiri Stoikisme, mengajarkan bahwa kebijaksanaan adalah mengetahui apa yang bisa kamu kontrol dan bertindak dari tempat itu. Tanpa tindakan, pengetahuan hanyalah suara kosong. Jadi waspadalah terhadap mereka yang tidak punya arah, karena mereka akan menyeretmu ke dalam ketidakpastian mereka. Dan lebih penting lagi, waspadailah kebiasaan dalam dirimu sendiri untuk terus menghindari pilihan yang menuntut kejelasan jiwa. Kelima, mereka yang berwajah ganda dan tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Kamu mungkin pernah mengalaminya. Seseorang tersenyum padamu, ramah, sopan, bahkan terlihat mendukung. Tapi kemudian kamu mendengar bahwa di balik punggungmu, kata-kata mereka berubah. Nada mereka berubah. Dan kamu mulai bertanya, siapa sebenarnya orang ini? Orang bermuka dua bukan sekadar munafik. Mereka adalah refleksi dari ketakutan terdalam akan keaslian. Ketika seseorang merasa tidak cukup aman untuk jujur, mereka mulai membangun dua versi diri. Satu untuk konsumsi publik, dan satu lagi untuk kebutuhan tersembunyi mereka. Dan biasanya, yang kedua jauh lebih manipulatif. Epictetus pernah berkata, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Dan reaksi dari orang bermuka dua terhadap konflik adalah topeng. Karena keterus-terangan menuntut keberanian, sementara kepura-puraan hanya menuntut strategi. Tapi begini, saya tidak ingin kamu hanya melihat ini di luar dirimu. Saya ingin kamu menengok ke dalam. Seberapa sering kamu menyembunyikan pendapatmu karena takut ditolak? Seberapa sering kamu tersenyum padahal hatimu penuh kecewa atau marah? Dalam takaran kecil itu mungkin sosial, tapi jika itu menjadi kebiasaan, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Carl Jung menulis, "The privilege of a lifetime is to become who you truly are." Dan kamu tidak akan bisa mencapainya jika kamu terus hidup dalam dua versi. Karena kamu tidak bisa menjadi otentik dan disukai semua orang sekaligus. Kamu harus memilih. Orang yang bermuka dua memang sulit dipercaya. Tapi mereka bukan hanya ancaman karena pengkhianatan. Mereka berbahaya karena membuatmu mempertanyakan realitas sosial. Mana yang nyata, mana yang sandiwara. Dan terlalu lama berada dekat mereka bisa membuatmu ikut lupa cara berkata jujur. Jadi waspadalah terhadap senyum yang tidak punya nyawa, terhadap pujian yang tak berakar. Dan lebih penting lagi, waspadailah kebiasaan dalam dirimu untuk berpura-pura demi kenyamanan. Karena itu harga yang mahal jika kamu membayarnya dengan keutuhan jati dirimu sendiri. Keenam, mereka yang haus informasi, tapi bukan kebenaran, terlalu ingin tahu. Kita sering keliru mengira bahwa rasa ingin tahu itu selalu baik. Tapi tidak semua yang terlihat sebagai minat tulus adalah niat yang bersih. Kadang yang kamu hadapi bukan pencari kebenaran, tapi pengumpul amunisi. Pernah kamu merasa seseorang terlalu cepat bertanya soal hidupmu, tapi mereka tak pernah benar-benar hadir ketika kamu butuh ruang untuk bernapas? Mereka mengajukan pertanyaan, bukan untuk memahami, tapi untuk menguasai. Informasi pribadi dijadikan alat. Kedekatan dijadikan strategi. You should be more concerned with not doing wrong than being wronged. Dan itu artinya, jangan menjadi orang yang melanggar batas, bahkan dengan dalih perhatian. Tapi juga berarti kamu harus mengenali ketika seseorang sedang meraba-raba batas itu, dan berdiri tegas menjaganya. Dalam stoikisme,
kita diajarkan untuk mengenali mana yang berada dalam kendali kita, dan informasi pribadi adalah salah satunya. Kamu berhak memilih siapa yang layak tahu bagian-bagian terdalam dari dirimu. Carl Jung menegaskan, knowing your own darkness is the best method for dealing with the darknesses of other people. Dan itu termasuk mengenali kecenderungan orang yang terlalu ingin tahu, tapi tak siap menanggung bobot keintiman yang mereka usahakan. Lihat, ini bukan soal jadi paranoid, tapi soal kejelasan batas. Karena manusia punya kecenderungan ingin memahami, hanya agar bisa mengontrol. Dan jika kamu tidak menyadari niat orang di balik pertanyaan mereka, kamu bisa dengan mudah tersesat dalam ilusi kedekatan. Jadi, waspadalah terhadap mereka yang ingin tahu terlalu banyak, terlalu cepat, dan lebih dari itu, belajar untuk mengenali kapan kamu terlalu mudah berbagi, bukan karena kamu percaya, tapi karena kamu ingin diterima. Kejujuran, ya. Keterbukaan, tentu. Tapi keduanya hanya bermakna jika dilandasi kesadaran diri dan penguasaan batas. Dan batas adalah bentuk cinta tertinggi terhadap dirimu sendiri. Ketujuh, mereka yang menggoda rasa rendah diri lewat gosip. Orang yang gemar membicarakan aib, kekurangan, dan kegagalan orang lain sebenarnya sedang berusaha menyembunyikan satu hal: kekacauan dalam dirinya sendiri. Pernahkah kamu bertanya mengapa gosip terasa begitu mudah bahkan menyenangkan? Itu karena gosip memberikan ilusi kendali atas kehidupan orang lain, tanpa perlu bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Bukannya membenahi struktur batinnya, mereka memilih untuk mendemolisi reputasi orang lain. Nietzsche pernah menyindir, "Whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster." Dan dalam konteks ini, gosip adalah bentuk paling halus dari menjadi monster karena dilakukan dengan senyuman, dengan tawa, kadang bahkan dengan kopi di sore hari. Tapi saya ingin kamu merenung. Mengapa seseorang yang tidak bahagia dengan dirinya merasa perlu mengatur narasi tentang orang lain? Jawabannya sederhana, karena membahas kekurangan orang lain terasa lebih mudah daripada mengakui kekosongan diri sendiri. Marcus Aurelius menulis, "Be tolerant with others and strict with yourself." Namun, orang yang hidup dalam gosip membalik kutipan ini, mereka justru keras terhadap dunia, tapi lunak terhadap kehancuran batin mereka sendiri. Dan kamu, jika kamu membiarkan dirimu dikelilingi oleh mereka yang menghidupi gosip sebagai identitas sosial, perlahan kamu pun akan ikut terbentuk menjadi pribadi yang defensif, sinis, dan dangkal. Gosip itu menular. Ia adalah bentuk komunikasi yang menghancurkan kepercayaan dan menjadikan rasa hormat sebagai mata uang yang tak lagi berharga. Lebih dari itu, gosip mengajarkanmu satu hal yang sangat berbahaya, bahwa harga diri bisa diperoleh dengan cara menjatuhkan orang lain. Jadi saya katakan, dengan jelas, jika kamu ingin menghormati dirimu sendiri, maka tahan lidahmu dari berbicara tentang orang yang bahkan tidak ada di ruangan itu. Itu bukan hanya bentuk etika, itu latihan pengendalian diri. Dan dalam stoikisme, kendali atas diri sendiri adalah inti dari semua kebijaksanaan. Lebih dari itu, gosip mengajarkanmu satu hal yang sangat berbahaya, bahwa harga diri bisa diperoleh dengan cara menjatuhkan orang lain. Jadi saya katakan dengan jelas, jika kamu ingin menghormati dirimu sendiri, maka tahan lidahmu dari berbicara tentang orang yang bahkan tidak ada di ruangan itu. Itu bukan hanya bentuk etika, itu latihan pengendalian diri. Dan dalam stoikisme, kendali atas diri sendiri adalah inti dari semua kebijaksanaan. Kedelapan, mereka yang mendengar tapi tak pernah hadir, pura-pura mendengarkan. Kamu pasti pernah merasakannya, kamu bicara dari hati, tapi yang di depanmu hanya diam dengan tatapan kosong. Mereka mengangguk, tapi bukan karena mereka mengerti. Mereka hanya menunggu giliran bicara. Dan di situ kamu sadar, mereka tidak benar-benar hadir. Mereka hanya menunggu, itu bukan mendengarkan. Itu hanya bentuk lain dari kesombongan yang terselubung. Karena orang yang benar-benar mendengarkan, tahu bahwa memahami adalah bentuk tertinggi dari cinta dan penghormatan.
Nature gave us one tongue and two ears so we could listen twice as much as we speak. Tapi banyak dari kita, dan saya tidak mengecualikan diri saya, gagal menjalankan prinsip ini dalam praktik. Kita lebih sering mendengarkan dengan niat membalas, bukan memahami. Sekarang coba renungkan ini. Apakah kamu mengelilingi diri dengan orang-orang yang hadir sepenuhnya saat kamu bicara? Ataukah mereka hanya ada secara fisik, tapi jiwanya di tempat lain? Carl Jung berkata, "Loneliness does not come from having no people around you, but from being unable to communicate the things that seem important to you." Dan itulah luka yang ditinggalkan oleh mereka yang berpura-pura mendengarkan, rasa sepi, bahkan ketika kamu tidak sendirian. Dalam stoikisme, perhatian adalah praktik moral. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh adalah tindakan pengendalian diri, sekaligus penghargaan terhadap logos, akal, dan makna yang hidup dalam tiap kata yang keluar dari manusia lain. Orang yang tak benar-benar mendengarkan adalah orang yang kehilangan kendali atas egonya sendiri. Ia terlalu sibuk dengan monolog batinnya, terlalu terganggu oleh kebutuhannya sendiri untuk didengar, hingga ia kehilangan kapasitas paling dasar sebagai manusia, menerima dan memahami keberadaan orang lain. Jadi saya ingin kamu bertanya, apakah kamu juga kerap menjadi orang itu? Apakah kamu benar-benar hadir ketika orang lain berbicara? Atau kamu hanya berpura-pura? Karena jika iya, maka kamu bukan hanya membahayakan hubungan, kamu juga sedang merusak integritas batinmu sendiri. Mendengarkan adalah bentuk kepemimpinan, dan kamu tidak bisa memimpin, apalagi dipercaya, jika kamu bahkan tidak bisa hadir sepenuhnya untuk satu percakapan sederhana. Kesembilan, mereka yang terlalu ingin disukai semua orang. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang selalu setuju dengan segalanya? Yang tidak pernah mengkritik, tidak pernah menolak, tidak pernah berkata tidak. Kedengarannya menyenangkan ya, tapi justru disitulah bahayanya bersembunyi. Orang yang berusaha menyenangkan semua orang jarang memiliki integritas. Mereka rela membengkokkan prinsip demi mendapatkan senyuman. Mereka menukar kejujuran dengan penerimaan sosial. Dan yang paling fatal, mereka bahkan kehilangan diri mereka sendiri dalam prosesnya. Zeno dari Citium, pendiri stoikisme, menegaskan, "The goal of life is living in agreement with nature." Dan itu mencakup hidup dalam kejujuran terhadap watak dan nilai diri sendiri, bukan dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Lihat, ketika kamu bertemu seseorang yang selalu setuju, selalu memuji, selalu hadir dengan energi positif, kamu perlu bertanya, apakah ini ketulusan atau strategi? Carl Jung menyebut ini sebagai persona, topeng sosial yang kita kenakan agar bisa diterima oleh dunia. Tapi Jung juga memperingatkan bahwa jika kita terlalu lama memakai topeng itu, kita bisa lupa siapa diri kita sebenarnya. Dan itu yang sering terjadi pada orang-orang seperti ini. Mereka menjadi bayangan dari semua orang yang mereka temui, tapi tidak pernah menjadi pribadi yang utuh bagi dirinya sendiri. Saya ingin kamu berpikir jujur. Apa jadinya jika kamu mempercayai orang yang selalu ingin menyenangkan semua orang? Mereka tidak akan pernah berpihak padamu ketika waktunya sulit. Mereka akan pergi ke sisi yang lebih nyaman, karena itulah yang selama ini mereka latih. Berpindah tempat demi rasa aman sosial, bukan demi nilai. Seneca berkata, "If you live in harmony with nature, you will never be poor. If you live according what others think, you will never be rich." Dan itu juga berlaku dalam hal karakter. Orang yang hidup hanya untuk pendapat orang lain akan selalu miskin dalam integritas, miskin dalam keberanian, miskin dalam hubungan yang jujur. Kamu tidak bisa membangun kepercayaan sejati di atas kepura-puraan, dan kamu tidak akan pernah bisa menghormati dirimu sendiri jika kamu terus membiarkan dirimu dikendalikan oleh orang yang bahkan tidak bisa menunjukkan wajah aslinya. 10. Mereka yang merendahkan orang lain untuk merasa lebih tinggi. Lihat, ada jenis manusia yang hanya bisa merasa tinggi jika ada orang lain yang mereka rendahkan. Kamu tahu tipe ini. Mereka suka melempar komentar sinis dengan wajah datar. Mereka tertawa saat orang lain gagal. Mereka merasa lebih cerdas, lebih layak, lebih unggul,
karena satu-satunya cara mereka bisa merasa berharga adalah dengan menjatuhkan nilai orang lain. Tapi mari kita telaah ini lebih dalam secara psikologis dan filosofis. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam batin mereka? Nietzsche pernah berkata, "He who despises himself nevertheless esteems himself as a self-despiser." Dengan kata lain, bahkan dalam penghinaan, ada upaya untuk bertahan dari kehancuran harga diri. Orang yang terus-menerus meremehkan orang lain seringkali sedang memproyeksikan luka batin mereka sendiri. Ini bukan kekuatan, ini topeng kelemahan, dan kamu harus berhati-hati terhadap orang seperti itu. Seneca menulis, "Wherever there is a human being, there exists the opportunity for an act of kindness." Tapi orang yang terbiasa merendahkan tidak mencari kesempatan untuk berbuat baik, mereka mencari kelemahan. Dan bila kamu terlalu dekat dengan mereka, kamu akan mulai meragukan dirimu sendiri. Kamu akan mulai mengecil, mundur, dan membungkam suara nurani demi tidak menjadi target berikutnya. Jadi ini bukan hanya soal mereka tidak menghargai kamu. Ini lebih dalam dari itu. Mereka adalah ancaman terhadap hubungan yang sehat, terhadap ketenangan batinmu, terhadap penghormatan dirimu sendiri. Dan kamu harus jujur. Mengapa kamu masih mengizinkan mereka ada di dekatmu? Apakah kamu takut sendirian? Takut tidak disukai, atau mungkin kamu belum sepenuhnya sadar bahwa kamu layak untuk dihormati. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "The best revenge is not to be like your enemy." Jangan balas merendahkan, tapi juga jangan diam dan membiarkan diri diinjak. Berhenti, lihat dengan jernih. Kalau seseorang terus-menerus meremehkan kamu, itu bukan ujian kesabaran, itu panggilan untuk bertindak. Untuk melindungi harga dirimu, untuk berkata, cukup. Karena pada akhirnya, seperti yang Epictetus tegaskan, "No man is free who is not master of himself." Dan kamu tidak bisa menjadi tuan atas dirimu jika kamu terus menyerah pada orang yang memperlakukanmu seperti budak. Kamu tahu, kita sering berpikir bahwa menjadi baik berarti membiarkan segalanya terjadi. Bahwa bersabar berarti menoleransi semua jenis perilaku. Tapi di dunia nyata, dunia tempat kamu dan saya berjuang menavigasi relasi, luka batin dan tanggung jawab, kebaikan tanpa batas bisa menjadi pintu masuk bagi kehancuran diri. Itulah sebabnya kamu harus waspada terhadap 10 perilaku ini. Bukan karena kamu sombong, bukan karena kamu mau menghakimi, tapi karena kamu menghormati dirimu sendiri. Carl Jung berkata, "The most terrifying thing is to accept oneself completely." Dan bagian dari menerima diri adalah melindungi nilai-nilai yang membuatmu utuh. Dan bagian dari menerima diri adalah melindungi nilai-nilai yang membuatmu utuh. Termasuk siapa yang kamu izinkan masuk ke ruang batinmu. Kepercayaan adalah bentuk tertinggi dari kerentanan. Dan stoikisme mengajarkan bahwa kamu harus memberikan kepercayaan hanya kepada mereka yang sudah membuktikan dalam karakter, bukan kata-kata, bahwa mereka layak. Marcus Aurelius menulis, "The soul becomes dyed with the color of its thoughts." Dan saya akan tambahkan, jiwamu juga menyerap warna dari orang-orang yang kamu izinkan berada di sekitarmu setiap hari. Jadi kalau kamu dikelilingi oleh manipulasi, kepura-puraan, kesombongan, atau ketidakstabilan, itu bukan hanya tentang mereka. Itu sedang membentuk kamu tanpa kamu sadari. Maka berhentilah sejenak. Lihat ke dalam. Tanya pada diri sendiri, siapa yang kamu izinkan memengaruhi jiwamu hari ini? Dan jika kamu menemukan satu pola yang terasa familiar dari 10 yang kita bahas, entah pada orang lain atau pada dirimu sendiri, jangan abaikan, jangan tunda. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, "First say to yourself what you would be, and then do what you have to do." Mulailah dari kesadaran, lalu ambil tindakan, meskipun kecil. Karena dalam dunia yang penuh topeng dan distraksi, keberanian untuk menjadi otentik adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Jika kamu merasa video ini membuka ruang baru untuk berpikir, untuk melihat, dan mungkin untuk berubah, klik subscribe, karena setiap langkah reflektif, sekecil apapun, adalah kemajuan menuju versi terbaik dari dirimu. Dan di sanalah kemenangan yang sesungguhnya dimulai.
Terima kasih sudah bersama saya sampai sini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.